Gampang aja untuk mencari bukti bahwa ini memang sudah mobilisasi, gitu ya. Ini memang sudah instruksi. Ada banyak orang merasa terluka, ya, terutama kaum terdidik yang dulu ikut membantu Jokowi, ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Merawat Demokrasi, itu judul kita hari ini. Kita akan bahas dengan Buya Tafta, analis politik. Beliau adalah mantan peneliti ya di salah satu lembaga survei nasional. Sekarang sudah pensiun ya. Dan meniti hari-hari mengamati dunia politik Indonesia dari sudut rumahnya di Tangerang Selatan. Dan ada Ade Irawan, Direktur Visi Integritas. Ada hubungannya sama Ade Armando nggak? Nggak ada hubungannya dengan Ade Armando. Sama-sama Ade, Bu ya. Sama-sama Ade, tapi sepertinya beda posisi. Beda tempat. Beda tempat, beda sikap ya. Tapi sebelum kita bahas, sahabat integritas, jangan lupa subscribe channel kita, ya. Kemudian klik atau tekan atau pencet tombol lonceng supaya sahabat integritas juga terupdate terus dengan konten-konten yang kita sajikan. Kemudian juga jangan lupa like dan berikan komentar apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan, disampaikan, ya, kemudian dikritisi bersama, nanti akan kita respon. Buya, ini situasi politik kita kekinian. Kita dihadapkan dengan berbagai macam isu. Salah satunya misalnya yang bahkan dimunculkan oleh para kontestan politik ya menjelang Pilpres 2024, netralitas misalnya. Salah satu yang terus dijadikan sebagai bullet point gitu ya, tuntutan dari beberapa kontestan menghadapi ya pemerintah hari ini ya, yang kelihatannya memang sudah punya preferensi politik terhadap salah satu kandidat gitu ya, dan ini yang kemudian memicu kekhawatiran adanya ketidaknetralan pemerintah. Kita juga dihadapkan pada rencana penggelontoran BLT ya, yang sudah disediakan ya dananya oleh negara. Yang ini juga mungkin bagian dari kebijakan yang bisa dipersepsikan sebagai upaya untuk menarik atraksi ya dan perhatian politik dari beberapa calon yang punya irisan. Demikian pula misalnya ya praktek-praktek ya pencabutan baliho, mobilisasi aparat penegak hukum yang katanya ini juga muncul. Ini kan sebenarnya mengkhawatirkan. Dan judul kita hari ini karena merawat demokrasi, ini cara ngerawatnya gimana ya? Karena demokrasi kita ini kan makin kesini makin declining ya kalau dalam bahasa pengamat politik dari berbagai negara, para Indonesianis, kita kan menghadapi degradasi demokrasi yang sedemikian rupa. Tanda-tandanya apa sih, Buya? Ya, ini lumayan heboh belakangan ini sebetulnya sih sejak keputusan MK, ya kan. Tapi belakangan ini tambah rame dan orang berkata ya, mereka yang punya perhatian besar terhadap soal demokrasi, bahwa demokrasi kita ini sekarang sedang tidak baik-baik saja, gitu kan. Yang istilah Anda itu declining tadi, luruh gitu kan. Karena memang demokrasi itu bukan sesuatu yang given, ya kan. Dia bisa dibangun, bisa juga diturunkan, ya kan. Dia bisa naik kelas, bisa juga turun kelas mutunya, ya kan. Karena dia bukan sesuatu yang given terkait dengan perilaku, gitu kan. Nah, ada banyak orang yang sekarang ini merasa sangat prihatin tentang fenomena politik yang di belakangannya dianggap jauh dari impian mereka tentang demokrasi lewat berbagai gejala yang muncul di permukaan. Seperti yang Anda sebut-sebut tadi itu soal netralitas yang tidak terjaga ya.
terus kemudian kebijakan-kebijakan yang diduga keras itu bias pada kepentingan politik, ya, terkait dengan preferensi penguasa saat ini terhadap calon tertentu dan seterusnya. Itu yang berlangsung, dan belakangan ini yang agak ramai adalah mobilisasi Kades ya, dalam jumlah yang sangat besar itu, ya. Dan ini luar biasa efeknya secara politik, ya kan, baik secara elektoral maupun secara moral, gitu kan. Secara elektoral karena kepala desa adalah pimpinan unit terbawah yang interaksinya langsung dengan pemilih, ya kan. Dan kalau kita baca survei, ya, misalnya tanya ke warga siapa biasanya panutan Anda yang biasa diikuti pilihannya, itu kepala desa tinggi, gitu. Jadi kepala desa menjadi salah satu rujukan orang memilih, ya, karena interaksi mereka yang dekat dengan desa. Nah, karena itu gejala seperti ini perlu dicermati karena mobilisasi kepala desa untuk tujuan-tujuan seperti itu, ya, itu merusak imajinasi kita tentang politik yang normal, yang sehat, gitu. Karena itu banyak orang bereaksi, kan. Nah itu, Ustaz. Jadi saya kira benar ada banyak gejala yang membuat kita risau, ya, bahwa demokrasi kita itu bisa berjalan, ya, sesuai dengan impian dulu kita ketika kita ingin mengakhiri otoritarianisme Orde Baru, gitu ya. Dan rasanya ingatan kita belum terlalu lama tentang masa-masa itu, sehingga kita kaget, gitu kan. Ingat seperti yang cerita sama Ade itu, pepatah zaman kolonial itu deh. Jangan kau makan rotinya, nanti kau ikut bahasanya. Tapi itu kan normal dalam pengertian manusiawi godaan seperti itu, ya. Jadi sejumlah aktivis dulu yang against terhadap Orde Baru, begitu zaman reformasi kan mereka sudah menjadi bagian dari, ada yang bagian dari penguasa, ada yang menjadi bagian dari partai yang dulu kita lawan. Kebanyakan makan roti itu, Bu, ya? Banyak kan makan roti. Atau orang yang sedang berburu roti. Masih berburu roti. Masih berburu Karena roti. belum kebagian. Iya. Udah injury time mereka berburu roti sekarang. Ya, kalau kebanyakan makan roti, perut kembung juga itu. Iya. Jadi poin penting yang ingin saya katakan adalah, pertama, demokrasi bukan sesuatu yang given. Dia adalah hasil dari kerja politik, ya, dari sejumlah orang yang punya niat baik agar demokrasi ini baik, ya. Artinya hak-hak politik rakyat secara independen terjaga, rakyat terbebas dari intimidasi, ya, seperti yang kita alami. Oh ya, itu juga salah satu hal, ya. Kemarin muncul, ya. Iya, Ketua iya. BPUI merasa diintimidasi setelah dia mengkritisi. Ya, karena itu kan melekat pada hak individu rakyat, ya, agar ada ruang yang cukup bebas rakyat menentukan pilihannya, ya. Bahwa orang bekerja berusaha mempengaruhi opini rakyat agar berpihak pada calon tertentu, ya, atau partai tertentu, biasa saja, itu kan campaign namanya, dan sosialisasi dan seterusnya. Tapi begitu ada anasir yang bersifat intimidatif, ancaman, macam-macam segala macam, itu yang nggak boleh terjadi. Karena itu orang yang waras, ya, orang yang melek, yang sadar terhadap demokrasi nggak boleh diam, gitu. Iya kan? Saya ke Ade dulu, Buya. Ini kan fenomena yang tadi disampaikan Buya itu sudah muncul dan ditangkap oleh masyarakat. Tapi wasitnya ini kok nggak meniup peluit. Bawaslu. Nah, Bawaslu, KPU itu kan kayak ya biar aja gitu, tidak ada titik-titik, tidak ada daya tekan tertentu untuk mengatakan ini sesuatu yang harus diluruskan kembali atau mewaspadai, memberikan pesan-pesan untuk semua pasangan calon untuk tidak melanggar aturan, ketentuan dan lain-lain. Ini kan sangat beda, ya, dengan misalnya penyelenggara pada periode-periode sebelumnya yang mereka cukup atau relatif tegas terhadap berbagai hal. Mungkin seperti kata Bu, ya, kebanyakan makan roti. Kemungkinan begitu. Roti buaya? Roti Buya mungkin. Iya, mereka juga produk politik, ya, produk partai politik. Dan kalau kita cermati dalam proses pemilihan penyelenggara kemarin, itu juga banyak yang protes kan, karena urusan intervensi, urusan kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Makanya kemudian iya kita bisa lihat hasilnya sekarang gitu. Dan kalau menurut saya sih bukan penyelenggara tidak tahu, ya, Bu, ya. Nggak mungkin, karena ini kan cukup terang benderang dugaan praktik-praktik tidak fair dalam proses
persaingan ini yang kemudian yang mestinya gejala-gejalanya sudah dari awal sudah disiapkan atau dimitigasi oleh penyelenggara. Karena tidak ada hal yang baru kok dalam dugaan-dugaan pelanggaran ini kan. Rumusannya tetap sama, penggunaan sumber daya dan sumber dana negara termasuk aparatur kursif gitu ya, seperti aparat-aparat keamanan gitu ya. Dan mestinya sudah bisa diantisipasi oleh penyelenggara. Nah, ya karena saya kira salah satunya karena faktor politis tadi yang kemudian membuat mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal, dan ya memang sangat disayangkan terlalu banyak argumentasi pembenaran itu ya, ini belum masuk masa, ini tidak ada ajakan gitu kan. Tapi kan gampang aja untuk mencari bukti bahwa ini memang sudah mobilisasi gitu ya, ini memang sudah instruksi gitu ya. Jangankan yang desa kemarin cukup terang benderang, statement-statement pihak-pihak tertentu yang mestinya dia menunjukkan netralitas gitu ya, di dalamnya menteri gitu ya, itu juga nggak banyak disikapi, dan ini akan jadi efek buruk bagi penyelenggaraan pemilu kita dalam jangka pendek. Ini juga akan mendorong orang lain gitu ya, terutama penyelenggara negara gitu ya, termasuk di dalamnya ASN, termasuk aparatur, kok nggak ada tindak lanjut ya, dia terdorong untuk melakukan hal yang sama gitu. Yang orang tadinya diperintah untuk membentangkan pasangan tertentu, dia agak takut-takut gitu ya, takut terekspos, takut ditangkap aparat penyelenggara atau ya pengawas pemilu. Tapi yang sebelum tidak diapa-apakan, ya mereka akan terdorong. Dan saya kira kalau ini dibiarkan akan masif kecurangan-kecurangan gitu ya, apalagi menjelang, biasanya kan lebih masif menjelang gitu ya, menjelang pemilihan, bahkan sebenarnya pasca pemilihan pun ya. Itu ya, karena kalau dalam pemilu ini kalau quote-nya Buya, yang penting dalam pemilu itu bukan pencoblosan, tapi penghitungan. Itu. Nah, ini kalau dibiarkan akan makin masif, dan artinya apa? Prinsip-prinsip pemilu yang jujur gitu ya, pemilu yang adil, yang semua yang bersaing punya level yang sama untuk bersaing, ini tidak akan terjadi. Dan kita bisa bayangkan hasil pemilu yang tidak adil, hasil pemilu yang tidak demokratis, hasil pemilu yang korup, ya kita bisa prediksi hasilnya seperti apa, dan ujungnya yang akan rugi adalah masyarakat. Buya, ini kalau kita rujukannya ke majalah Tempo ya, 1 minggu terakhir inilah. Bagus ya, lumayan. Bagian yang mana Buya? Declining demokrasinya kita itu kayaknya ya ada hubungannya sama ambisi keluarga. Apa yang disebut-sebut dinasti itu ya? Apa yang disebut-sebut dinasti, apa yang disebut-sebut sebagai permaisuri. Buya melihatnya apakah ini adalah hal baru di Indonesia sebagai sebuah situasi yang kita tidak pernah temukan pada periode-periode ya pemerintahan sebelumnya atau dalam pengalaman Indonesia berdemokrasi. Buya juga sering tidur di sofa, bro. Kalau lu nanya seperti itu. Itu karena ketiduran atau karena takut istri? Ya. Ya sekarang ramai isu dinasti, tapi kan sebetulnya kalau kasusnya merujuk pada Jokowi sekarang ini kan bukan isu karena fakta semua kan, gitu. Pak Jokowinya jadi presiden, kemudian adik iparnya kemarin yang memutuskan Gibran bisa jadi cawapres, adik iparnya, lalu menantunya yang kayak gitu-gitu kan. Lagu kasidah itu ya Bu ya? Iya. Jadi ini kan semuanya terjadi pada sebuah momen yang tidak terlalu jauh dari kekuasaan Jokowi, iya kan segala macam. Dan semuanya prosesnya lancar jaya kan? Yeah. Pada saat pilkada di Solo, pada saat di Medan dan seterusnya segala macam kayak gitu. Ini ada Jokowi efek udah pasti di situ kan, gitu kan. Jokowi efek itu kan tafsirnya bisa macam-macam. Ada yang cara normal, ada yang juga bisa tidak normal gitu. Tapi itu poinnya gitu kan. Jadi kalau terkait dengan isu dinasti pada dikaitkan dengan Pak Jokowi, itu bukan isu, itu semuanya fakta gitu kan. Karena itu baru kelihatan semua gitu kan. Dan puncaknya adalah pada saat pencawapresan Gibran melalui pamannya itu kan,
pemicu yang paling keras dari situ, geger demokrasi ini gitu kan. Nah, ada banyak orang merasa terluka ya, terutama kaum terdidik yang dulu ikut membantu Jokowi ya, pada pilpres sebelumnya ya kan. Seperti Buya. Saya kan enggak ya. Nggak salah. Jadi ya orang-orang hebat lah ya. Ada sejumlah orang lah banyak segala macam kayak. Kita bisa mengakui Buya enggak karena bukan komisaris. Dia masih Nggak makan roti. Nggak makan roti. belum dapat roti maksudnya. Iya kayak gitu kan. Sampai mana tadi ngomong? Artinya banyak orang yang merasa terluka ya. Terluka dalam pengertian apa ya? Kok tega banget sih kayak gini gitu kan? Demokrasi kita gitu kan di ujung kekuatan. Yang seperti itu banyak jumlahnya. Dan itu rame di Twitter segala macam. Tetapi pertanyaannya kritik-kritik mereka, kecemasan mereka terhadap nasib demokrasi itu nyampe nggak di desa-desa, di rakyat-rakyat? Yang tadi kepala desa dimobilisasi segala jumlahnya besar. Jadi jangan-jangan itu meminjam istilah pujangga itu hanya badai dalam cangkir kopi, gitu kan? Nggak nyampe di bawah. Ini istilah pujangga, ya kan? Kalau nggak salah Pramudiana. merusak citra rasa kopinya nggak? Tapi kopi dia enak banget, karena dia yang bikin. Wah, berarti udah bisa dikategorikan barista. Barista. Kasih ludah dikit. Barista. Nah jadi kayak gitu, isu-isu bersih dinasti atau misalnya belakangan kan ada survei itu kalau nggak salah dari sebuah lembaga survei SMRC ya kalau nggak salah ini tentang isu dinasti kan tidak terlalu banyak di bawah yang tahu. Tapi yang tahu ya itu mereka tidak setuju, gitu kan. Artinya kalau mau kerja politik kan tidak tinggal mensosialisasikan aja isu ini seluas-luasnya. Nah itu pekerjaan tim tuh. Ya, bukan. Tapi pertanyaan saya tadi Buya, berarti ini ada masalah yang levelnya naik ya? Kalau dulu kan kalau kita rujuk ke para presiden sebelumnya kan mereka nggak yang mengajak keluarganya terlibat langsung dalam proses kandidasi jadi entah kepala daerah, pejabat publik, bahkan tidak ada juga yang mendorong untuk anaknya maju atau menyetujui paling tidak ya, karena Pak Jokowi kan selalu bilang, oh saya kan nggak ikut-ikutan, saya nggak tahu, gitu. Putusan MK ya memang saya cuma merestui gitu sebagai orang tua, Gibran doakan gitu. Ya memang kan bagus sebagai orang tua kan. Gitu sih kan. Memang kalau nggak kayak gitu mau jawab apa lagi? Enggak, maksudnya kalau kita ngomongnya level masalahnya nih. Dari periode-periode sebelumnya. Kita lihat zaman Gus Dur kan anaknya juga nggak ada yang dorong-dorong misalnya. Habibie apalagi kan karena cuma sebentar. Zaman Pak SBY juga kayaknya ya anaknya nggak ada yang dalam posisi strategis ya, saat itu gitu. Nah kalau sekarang ini kan sampai ke level di mana bahkan ada di pusaran kekuasaan utamanya dan kemudian betul. Dan prosesnya juga tidak artinya kayak mendadak gitu ya, kayak di ujung kekuasaan gitu, mumpung belum habis nih, gitu kan, kayak gitu-gitu itu. Jadi cepat sekali. Tapi zaman Soeharto nepotisme, apa yang disebut nepotisme kan wujudnya tidak selalu muncul dalam political resource ya atau jabatan publik. Dia bisa akses terhadap ekonomi segala macam kayak gitu-gitu. Kalau kita kemudian tarik di era reformasi lah, ya kalau Soeharto itu kan sudah nggak ada bandingannya lah ya. Masalahnya terlalu banyak. Kemarin salah satu kandidat itu kan ada yang menyebut penegakan hukum Indonesia itu nilainya 5. Nah kalau Buya, demokrasi kita nilainya berapa sekarang? Ya sekarang ini buruk. Kalau dikuantifikasi dari 1 sampai 10? Kalau ini terus berlangsung ya, di bawah 5. Di bawah 5. Kalau ini fenomena sekarang terus berlangsung. Jadi buat saya nanti ukurannya adalah pilpres ini, ya kan? Seberapa besar rakyat punya kebebasan untuk mengekspresikan, ya, mengartikulasikan, menggunakan hak-hak politiknya yang melekat secara individu pada diri warga, itu tidak merasa terancam, tidak merasa diintimidasi, tidak merasa diberikan janji palsu segala macam kayak gitu.
Buat saya sih ukurannya harus di situ, gitu kan. Kalau itu nggak ada, ya minimum kan ukuran demokrasi yang paling standar kayak gitu kan, di mana rakyat bisa menentukan hak politiknya secara bebas, kayak gitu. Belum yang lain-lain lah, itu aja yang basic. Ini kalau ngomong soal demokrasi, ancamannya itu kan ada salah satunya di pemilu ya. Salah satu bentuknya itu kejahatan pemilu. Ya. Kalau kita belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, kira-kira apa yang harus diwaspadai? Iya, seperti dikatakan tadi, penggunaan sumber daya negara dan sumber dana negara, dan itu gejalanya sudah muncul gitu ya. Sumber daya negara misalnya ya kepala desa itu yang baru kemarin di rame-rame, lalu kemudian pimpinan-pimpinan kementerian. Itu sesuatu yang mendadak juga nggak sih? Mobilisasi kepala desa, karena sebelum-sebelumnya kan juga pernah ada tuh ya. Iya, ya by design, kalau nggak mungkin by accident yang seperti ini gitu ya. Apalagi kemudian sangat masif gitu, dan kalau nggak ada yang mengorkestrasi ya nggak mungkin ya. Mereka kemudian secara berinisiatif gitu ya, seperti dapat hidayah gitu ya. Saya kira enggak gitu ya. Jadi pasti ada yang dugaannya pasti ada yang mengorkestrasi gitu. Dan dia ini kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya ya, atau pilkada-pilkada sebelumnya ya, memang ya sekali lagi sumber daya pemenangannya dari uang dan sumber dana negara ini gitu ya. Dan ini yang kemudian kita bilang tidak fair. Sebenarnya yang tersiksa bukan cuma kandidat yang tidak punya akses resources tadi, tapi juga misalnya kalau penyelenggara negara itu ya, atau birokrasi, saya juga yakin tuh mereka tuh juga tersiksa. Paling tidak yang di bawah-bawah gitu ya. Paling tidak yang di bawah-bawah. Mereka juga kan punya preferensi yang mungkin saja berbeda dibanding atasannya gitu ya. Tapi kemudian karena kepentingan atasannya supaya nilainya bagus gitu ya, ya akhirnya dia samina wa atona kepada atasan gitu ya. Dan kadang-kadang juga dibuat model penilaian yang model hidden curriculum lah ya. Instruksi tidak ada, tapi kemudian mereka akan dilihat tuh kayak zaman Orde Baru, kalau suaranya kecil, itu biasanya akan ada tindak balas dendam pasca pemilu gitu ya. Kalau kita belajar dari pilkada, itu masif tuh. Pasca pilkada misalnya di area atau di daerah atau di kecamatan atau di desa yang si kandidat yang menang ini suaranya sedikit, selesai itu. Dimutasi kah atau kemudian tidak diberi bantuan kah? Bahkan kalau sekarang muncul juga di beberapa ini ya, ancaman dari kepala desa gitu ya, kalau tidak memilih si ini gitu ya, nanti dicoret sebagai penerima bantuan. Tuh ya, gimana nggak ngenes nih? Ini kan tadi Adnan juga bilang akan ada pembagian BLT, atau akan ada pembagian bantuan-bantuan gitu ya. Itu bahkan kabarnya program kartu prakerja akan hidup lagi. Itu semuanya akan dihidupkan. Politik pork barrel tuh ya, gentong babi itu ya. Kalau Buya dia bisa beristihad sendiri, gentong babi halal atau halal atau haram. Itu pasti akan dihidupkan gitu ya. Karena iya, pemilu atau berkampanye dengan duit rakyat gitu ya, duit negara kan yang seenak-enaknya cara gitu ya. Ini semua capres, ini kan punya tim ya, tim relawan atau tim sukses ya, dari mulai nasional mungkin sampai provinsi, kabupaten. Tetapi sehebat-hebatnya tim sukses yang bersifat swadaya atau yang bersifat non pemerintah, itu tangan mereka terlalu pendek untuk bisa menjangkau rakyat di bawah. Yang paling siap dengan itu kan pemerintah. Sampai parat desa, ya kan, kayak gitu. Belum lagi soal resource dan seterusnya. Maksud saya bukan berarti pemerintah adalah organ politik ya, atau tim sukses, tetapi jika dia bias pada kepentingan politik tertentu, instrumen itu bisa digunakan. Bisa disalahgunakan. Iya, disalahgunakan. Seperti Orde Baru dulu melakukannya. Dan indikasinya cukup keras ya Bu ya. Kayak gitu. Jadi itu kejahatan demokrasi itu konteksnya ada di situ. Begitu instrumen resource negara segala macam didedikasikan untuk kepentingan politik yang bersifat praktis ya, lalu tadi itu preferensi yang sifatnya lebih personal atau sejumlah alasan yang lain kayak gitu, yang nggak ada kaitannya dengan demokrasi, gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, itu sebabnya ada banyak orang yang menganggap demokrasi kita dalam ancaman serius, ya karena
gejala-gejala seperti itu. Dan bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari pelaku ya untuk mengakhiri otoritarianisme Orde Baru, ini getir gitu. Karena terjadi di ujung kekuasaan yang nggak pernah dia duga sebelumnya. Ini pertanyaan pamungkas. Saya nggak akan nanya siapa yang akan menang di Pilpres 2024. Nanti lembaga survei nggak? Karena Buya dan Ade bukan oktopus. Bukan Mama Loren juga. Bukan Mama Loren gitu ya. Tapi pertanyaan saya justru bagaimana memenangkan demokrasi? Nah, ini pertanyaan penting. 2024. Ya kan? Artinya kan kembali bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang given kan. Tidak boleh kita menghibah-hibah pada kekuatan tertentu agar dihadirkan demokrasi. Nggak bisa. Sekali dia jadi kekuatan politik, dia punya kepentingannya sendiri. Kayak gitu. Karena itu demokrasi pemiliknya adalah rakyat. Tapi who is rakyat? Gitu kan. Rakyat dalam keadaan normal, terutama yang di bawah, mereka nggak ada urusan dengan politik. Iya kan? Mereka yang bertani, yang buruh-buruh, macam-macam hal. Ya. Jadi nelayan, memori mereka terlalu mewah untuk diisi isu-isu kayak gitu. Sebagian besar justru nggak dapat roti. Iya, kayak gitu-gitu. Artinya mereka udah sangat susah untuk menghadapi hari-hari hidup mereka, ya, untuk biaya sekolahan dan segala macam kayak gitu. Nah, justru ya ini yang rawan. Karena mereka bisa di-framing dengan cara tertentu, ya, sehingga mereka mudah dipengaruhi dan seterusnya. Kan dalam kompetisi politik, ya kan, ya orang pintar sama orang rakyat di bawah kan nilainya sama, ya kan. Jadi berlaku apa yang disebut dengan hukum bisnis. Makanya orang bilang politik is business as usual. Ambil resiko dibenci 2 juta intelektual atau 5 juta aktivis, tapi saya sukai 100 juta rakyat. Ya kan? Logika itu yang dipakai. Ya, toh mereka tidak tahu bahwa kita salah. Yang tahu kita salah kan orang seperti Anda Irawan, ya kan? Atau udah tanggung salah ya udahlah. Gitu, iya. Jadi orang yang melakukan kerja-kerja politik seperti yang gitu, yang gejalanya kita baca ini bukan berarti mereka tidak tahu bahwa ini keliru, iya kan? Tapi mereka sedang berburu kekuasaan, berburu tujuan yang mereka bayangkan ke depan, segala macam itu yang mau diampiri lewat rupa-rupa instrumen, gitu. Tapi dia tahu bahwa karena berangkatnya ini bukan dari sesuatu yang benar, karena itu harus diorganize agar kelihatan benar. Kan ada pepatah Arab, saya mau lagi. Iya, silakan Bu ya. Ini Arab beneran. Arab beneran. Jadi al-haqqu bila nizomi. Amin. Enggak, Bu. Ya ini bukan doa. Ya ini bukan batil nizomi. Jadi kebenaran atau kebaikan yang tidak diorganize dengan baik, ya, tidak ditata dengan baik, dia bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi. Solusinya tadi bahasa Arab juga. Iya, ada solusinya kan Bu ya? Yang mana? Solusinya untuk melawan Artinya ya orang-orang terdidik ini ya, dia tetap harus mengawal rakyat agar nalar sehatnya itu terjaga. Ya, kan? Nah Bu ya, yang tambahan tadi, kebatilan yang mesti dilawan dulu sebelum menegakkan yang kebenaran tuh. Yang solusi menurut Bu ya tadi. Lupa gue. Diskusi di bawah. Di bawah. Bahasa Arabnya tadi fasih banget kan? Ya itu tadi kan cuma pop up aja. Oke. Jadi poin yang mau saya katakan adalah, ya kan, mencegah kebatilan berkuasa yang Buya bilang kayak gitu. Iya kan, itu udah istilah populer kan, demokrasi itu tidak sedang mencari orang terbaik, tapi menghindari orang terburuk. Itu bahasa Arabnya tadi gimana tuh Buya? The best among the worst, ya kan? Anda dari usuliahnya itu. Iya. Tapi ini nanti jadi urusan debat agama dan tapi ada klausul ya, jadi semacam cara berpikir bagaimana kita melakukan tindakan yang benar. Iya. Istilah dalil usuliyah istilahnya itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli. Kadang-kadang kita harus mencegah keburukan, bukan berpikir tentang kebaikan, gitu, ya kan? Artinya dengan mencegah keburukan terjadi, itu artinya kebaikan juga. Ya, kan? Itu solusinya untuk menjaga demokrasi kan Bu ya? Sekarang
pertanyaannya Siapa yang adalah, buruk nih sekarang berarti? kan kita konteksnya tidak bicara orang siapa capresnya kan, kita sedang bicara tentang proses demokrasi. Kalau Tapi soal kan pilihan pada bebas, akhirnya nanti orang akan nyoblos. ya terserah, tapi lewat cara berpikir yang benar gitu loh maksud saya, ya kan? Mungkin Ade punya jawaban? Tadi udah Siapa yang terburuk dari pasangan calon supaya nggak dipilih oleh rakyat? ya yang tidak melanggar aturan gitu ya, yang mau bersaing dengan Yang mengancam demokrasi. Iya. Betul, itu Itulah yang menjadi musuh terberat. Artinya semua kontestan itu boleh melakukan kerja politik semuanya sejauh dalam koridor yang dibenarkan oleh nalar demokrasi, ya, oleh adab demokrasi, oleh etika demokrasi dan seterusnya. Apa itu etika demokrasi? Salah satunya yang paling penting adalah tidak menggunakan instrumen negara untuk mempengaruhi rakyat. Karena ini hajat rakyat, gitu loh, bukan hajat negara. Gitu loh. dijelaskan berarti yang mana? Ya kan? Itu poinnya. Gitu. Jadi sudah ada tanda-tandanya, sudah ada petunjuknya, sudah ada indikasinya. Tinggal kemasan ini diturunkan ke Jadi ada dua level yang kita kerjakan nih untuk kaum terdidik terutama ya. Pertama, dia melakukan edukasi publik dulu. Pernah ada yang disebut dengan civic education di awal reformasi. Ya, KPU kayaknya nggak ada programnya sekarang ya. Voter education, ya kan? Dulu kan masif tuh, ya kan? Nah yang kedua, kawal juga itu Bawaslu, KPU segala macam. Sebab yang saya bilang tadi, demokrasi itu bukan sesuatu yang terberi, dia nggak steril. Dia berada tidak di dalam ruangan yang vakum. Di situ ada banyak kepentingan. Nah kalau Bawaslu dan KPU-nya sebagai penyelenggara resmi dan kontrol resmi terhadap proses politik itu nggak efektif, nggak ada yang mengawal demokrasi ini, gitu. Ya, iya kan? Catatan? Ya dua itu aja. Pertama, kalau mau bangun demokrasi yang menang, pemilihannya kita jaga. Ya bukan cuma kontestan yang mesti dijaga dan tim suksesnya, tapi juga penyelenggara, ya. Karena kalau riset-riset dulu di ICW kan salah satu objek politik uang bukan cuma pemilih, tapi juga penyelenggara. Iya, Itu mesti diwaspadai. Kemarin sudah ada OTT ya? Di Medan ya. Medan ya, Bawaslu. Kayak gitu-gitulah. Kan kita ingin demokrasi ini jalan normal, suksesi itu berjalan rutin. Ini kan peristiwa normal dan biasa dalam ritus demokrasi kan. Dan yang kita hindari adalah sebetulnya bukan hanya kecurangan yang, kalau kecurangan udah pasti buruknya, tetapi juga ekses kecurangan itu menimbulkan ekses yang lain gitu. Jadi keburukan itu beranak pinak dia. Satu keburukan bisa melahirkan keburukan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ya kan? Daya rusaknya luar biasa ya kalau kita belajar dari pilkada. Itu bukan cuma rakyat mendapat menu dalam artian kandidat yang tidak baik ya, kandidat yang curang gitu ya. Tapi juga aparatur negara, terutama birokrasi itu hancur lebur. Merit system nggak ada lah. Ya, itu Karena yang di kenaikan pangkat, jabatan, posisi itu tidak didasarkan pada kemampuan, kualitas ataupun integritas, tapi loyalitas. Ini yang jadi bahaya. Makanya kalau kepala daerah itu tidak disukai oleh bawahannya di PNS, walaupun tidak langsung ya menyatakan rasa tidak sukanya, pasti kepala daerah itu bekerja karena dia mengontrol semua bawahannya. Iya kan? Gitu. Nah, tapi kalau dia terlalu disenangi oleh bawahannya segala macam, berarti dia nggak kerja karena terima saja semua laporannya. Kayak gitu. Dia nggak kontrol. Kayak gitu. Oke Buya, Gitu ya. siap. Terima kasih untuk Tapi insight-nya. itu poinnya, jangan makan rotinya nanti kau ikut bahasanya. Anda nggak suka roti Bu ya? Gak suka ya? Nggak usah deh. Saya singkong. Jangan makan singkongnya betul. Kalau singkong kan dari kebun rakyat. Iya. Demikian sahabat integritas, misi kita menyelamatkan demokrasi. Misi kita memenangkan demokrasi. Untuk Pilpres 2024, tugasnya hampir mustahil, tapi sepertinya ya bangsa ini juga sudah terus dilindungi oleh Tuhan dari berbagai macam cobaan, ancaman, konflik ya, dan berbagai hal yang bisa merusak ya dan menciptakan disintegrasi bangsa selama ini. Jadi tugas kita masing-masing ada porsinya, tugas kita masing-masing
punya peran yang mungkin berbeda, akan tetapi tujuannya satu, ya, menangkan demokrasi untuk Indonesia hebat, ya, untuk Indonesia yang damai. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di program Buka Kartu berikutnya. Sampai jumpa.